otomatis energi kan naik turun di sini. Gitu kan? Oke. Waktu itu maksud saya tulis itu fokus energi di sini itu untuk penjelasan aja bahwa energi itu naik turun di sini. Jadi itu tidak sengaja kita ciptakan. Waktu kita kontraksikan itu dia otomatis sudah naik turun energinya. Nah, terus kita mengerjakan itu gunanya supaya cakra kita ini, ya, itu kayak lepas dari posisinya gitu. Sesudah itu waktu kita mau ngambil apinya, nah, api apa maunya? Misalnya api putih, ambil solar plexus itu, ambil. Nih, coba lihat, kelihatan nggak kayak ada berasap titik, ya kan? Ya, ini solar plexus saya nih, dan saya bisa pakai ini untuk terapi orang. Lihat warnanya putih banget kan? Putih ya. Nah, yang di belakang mungkin agak susah lihatnya, ya. Nah, tapi berdasarkan percobaan selama ini dalam kondisi lampu agak gelap bisa direkam di kamera video, bisa keluar. Jadi ini betul-betul nyata keluar, gitu. Jadi api itu bukannya dibayangkan api ini seperti cakra ini, bukan, ambil, tak keluarkan kan? Nah, tuh keluar lagi kan? Oh iya. Nah. Yang kuningnya Ya. Yang kuningnya coba. Hah? Yang kuning coba. Yang kuning. Ya. Ambil yang mana coba? Masih ingat nggak? Ya. Cakra dasar masih rasain kan? Ya. Yang atas. Ya. Oke. Cakra dasar, cakra sek. Ya kan? Dia tidak terlalu kelihatan berasap tapi kelihatan warnanya. Yang di baris depan gampang lihatnya, di baris belakang mungkin terlalu jauh dan kecil kan, nggak kelihatan kan? Ya, ya itu benar-benar begitu caranya. Nah, waktu itu buat saya begini ini sudah langsung bisa saya kerjakan, sehingga saya bisa latihan ini dulu, baru latihan mengendalikan energi. Tetapi setelah dicek dari berbagai tempat semua, nggak ada satupun praktisi yang bisa keluarin. Begitu dibilang coba keluar cakra, nggak bisa. Jadi intinya sekarang akan dirubah. Latihan kontrol energi dulu, baru coba ngambil cakra. Kontrol energi itu masalah posisi tangannya begini, ya, mau begini atau begini atau begini itu sebenarnya tidak terlalu penting. Itu sengaja dibikin untuk di mana yang bisa bikin buyar konsentrasi. Memang sengaja bikin buyar konsentrasi karena yang intinya adalah kan sampai ini kan, bagaimana Anda bisa memindahkan sumber aliran energi tanpa interupsi sama sekali? Bisa kan? Sesudah pindahin tangan begini terus ini pindahin, nah tetap jalan. Apalagi pada saat di posisi ini diputar, ganti tempat kan? Bisa nggak dia nggak buyar gitu? Kalau sudah bisa nggak buyar, sudah bisa keluar cakra itu. Ini seperti tidak buyar. Ya iya. Mengapa mesti sampai begitu? Ini sekarang. Saya rasa beberapa yang sering duduk-duduk di belakang sama saya kalau saya di terapi orang tahu. Kalau saya normal lagi terapi orang pakai episode 1 itu bocor kemana-mana energi. Sampai ke imbas-imbas terasa. Benar nggak? Ada yang sering duduk belakang nggak? Hah? Pernah? Nggak pernah. Nah, oke. Yang standar kita terapi orang nih pasti bocor energi mana-mana. Benar nggak? Kita nih, misalnya kita terapi orang Reiki. Reiki ini lah. Yang duduk sebelah-sebelah pasti berasa. Berasa kan? Istilahnya energi itu bocor kemana-mana dulu kan? Ya. Sekarang bagaimana kalau kita menghadapi masalah yang kayak gini? Venanya orang itu yang dekat jantung tuh ada satu sumbatan kecil, itu yang kita mau dorong pakai energi esoterik, tapi kita nggak mau ganggu jantungnya sama sekali.
Berarti kenapa? Kita harus bisa bentuk energi itu sedemikian rupa, posisinya, kecilnya, ukurannya dorong kan, gitu kan? Kalau dengan sistem yang selama ini sebagai tapak tangan segede itu, bisa nggak bikin kayak gitu? Itu nggak bisa kan? Nah, sekarang nanti bagaimana kalau saya bilang gini, bisa nggak ngirim energi, membentuk energi di saya? Ya, saya kasih tangan saya begini nih, ya, jari sini dikirim, jari sini kirim, ini serentak. Tapi muka saya nggak boleh kena, ini nggak boleh kena, ini hanya muncul di kita jari. Bisa? Bisa. Coba. Siapa yang mau coba? Nah, jadi udah tahu kan, kalau sudah kita bisa latihan kontrol energi, kita bisa keluar energi di mana mau kan? Coba, ibu kan bagi kita kan? Saya kirim di sini ya. Di jari-jarinya ada? Di badan ada nggak? Ada. Oke, ini saya tarik ya. Nah, pas. Oke. Nah, sekarang gimana? Badan nggak kena? Badan kena nggak? Ada agak gini. Apa? Ada. Oh, masih ada dikit. Nah, ini Masih ada. di mana di badannya kena? Di punggung. Sakit Nggak punggung. mungkin di punggung. Sakit punggung. Nggak mungkin di punggung. Serius, ini masih dingin juga dong berarti. Nggak mungkin di punggung. Nah, itu berarti bekas pertama tadi yang mouse itu atau saya tarik dan dingin. Oke, ulang lagi. Ini saya langsung aja fokusin aja ya. Saya nggak stress lagi ya. Oke, saya fokusin aja. Nah, kayak itu. Di jajaran ada kan? Dicari. Ya. Nah, badan nggak ada. Tuh. Jadi dikontrol sedemikian rupa sehingga kita bisa itu jantung situ aja lewat ini. Ada. Itu begitu tuh penting. Kalau enggak nanti gimana? Kalau misalnya kita tetapi pasien, gimana? Kok tambah nggak enak ya? Orang dihajar begini. Nah, itu kan nanti kalau sudah bisa ngeluarin dua cakra yang saya bilang tadi, kalau sudah benar-benar bisa, saya sendiri masih belum bisa menggabungkan. Jadi ekspansi aura itu, tapi kita tidak ekspansi aura hanya sampai menyatu di sini, kemudian keluarin serentak ke 7 cakra sama Roma Jiwati digabung di satu. Tuh dia. Kalau ada yang bisa dua, kasih tahu ya. Kalau ada yang bisa duluan, nanti kita tugaskan di ruang gawat darurat rumah sakit. Nah, masuk orang udah flat leg begini, bangun lagi. Oke, ada lagi yang mau tanya? Gak ada? Gak ada, aman. Nah. Saya dulu cuma itu. Cuma itu. Kundalini Mutiara. Oh, tadi kan udah terang sama yang global semuanya. Oh gitu, oke. Oh ya, nggak mesti jelasin juga. Yang masalah tadi kayak Koyan itu ya sekian banyak yang belajar sejauh yang saya tahu di Bandung yang lumayan ada hasilnya sekarang ini 2 orang. Salah satunya yang jelas banget tadi kelihatan Ibu Wati mana? Udah pulang, Bu Wati. Bu Wati ya, itu udah termasuk yang terakhir belajar tapi udah lumayan maju tuh. Ya, Bu Wati ya, sudah lumayan maju. Bagaimana bisa majunya? Saya tahu dia sempat sampai komplain di Facebook, aduh gue udah latihan setengah mati, ini kok belum maju, kemajuan, terus tiba-tiba asik udah ada kemajuan gitu. Nah, maksudnya ngerti kan? Latihan mati-matian. Nah, jadi kalau yang orang pikir Koyan itu mudah, Koyan itu jelas nggak mudah.
Kalau ibaratnya selama ini belajar Reiki itu belajar jadi pertama asisten dokter anggaplah, terus kemudian sampai menjadi dokter. Nah sekarang ini jadi dokter spesialis bagian radiologi. Itu nggak mudah gitu, ya kan? Membaca CT scan itu setengah mati loh kalau nggak ngerti loh. Iya, jadi kalau dibilang mau cepat, aduh, mau mudah, waduh. Tapi setidak-tidaknya menurut sekarang oke lah, sekarang masih belum sanggup ngapalin, oke. Saya bilang hasil sampingan kan dinaikin kali ini ya. Terapi orang paling benar ini juga bisa. Itu terutama untuk masalah-masalah di mana orang itu mengalami kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan tahu? Cedera. Nah, itu paling cepat. Mengapa? Kundalini ini itu adalah sel pertama. Sel yang benar-benar terjadi sel terus tambah sperma jadi satu gitu kan. Itu dia. Nah, dengan demikian blueprint dari semua sel yang ada di badan kita, cetak birunya kan, aslinya seperti apa, itu ada di situ semua kan. Kalau kita luka, kita sakit, kita perlu sel baru. Sel di daerah situ kan melapor ke otak, tolong kita perlu sel baru. Otak mengkalkulasi, butuh sekian, kirim permintaan untuk produksi sekian. Yang nangani permintaan mau produksi itu siapa kata? Kundalini itu. Dia yang keluarkan, oke, you butuh sel ini blueprintnya, baru nanti dari kumpulan yang namanya stem cell, sel muda istilahnya yang belum dibentuk sel dibutuhkan dikirim. Nah, makanya semakin tinggi posisi kundalini, semakin mendekati kepada otak, semakin cepat penyembuhan diri. Itu termasuk dari yang namanya luka, yang namanya apa, itu cepat sekali. Nah, dan energi yang sama itu efektif sekali dipakai untuk masalah kalau orang mengalami cedera. Pemakaiannya langsung dari kundalini dialirkan, hanya bisa pakai satu jari, tidak bisa begini, masih satu jari. Jari tengah. Mencari batu juga, dia kan kencang sekali kan. Kalau untuk membutuhkan memecahkan sesuatu yang berada di dalam tubuh, bukan buat mecahin gelas ya, itu nggak bisa ya. Nah, karena yang dilakukan itu apa? Dia tuh bisa perintahkan jaringan di dalam tubuh itu kontraksi, ya, sehingga menemukan itu batu di dalam itu. Gitu. Ya. Jangan dipikir koprak gitu, enggak, ini bukan pelan sulap. Nah, ini kita begitu begini, dia akan begini, tak. Ya. Langsung gitu ya, langsung. Ya. Itu udah dicobakan segede-gede begini 4 biji batu bedu, ya, itu 3 hari terapi. Habis itu untuk larutnya tunggu sampai sekitar seminggu kan, minum air banyak itu kan, cek udah hilang, USG lagi hilang. Harus minum air banyak tuh, larut saja. Hilang tuh hancur jadinya. Nggak ada lagi hilang. Ya hancur. Ya hancur larut. Larut air gitu jadi pipis. Jadi dia keluar pipis ini coklat hitam berbuih-buih gitu. Kalau bisa keringin aja. Panas sawahnya. Tadi udah coba kan? Ini kan panas kan sawahnya. Langsung aja keringin. Iya, keringin aja. Nah, tembak aja langsung keringin. Esoterik. Enggak diambil begini, gini aja dan niat keluar ke sini gitu. Nah, ya. Kering sendiri gitu maksudnya. Ya, mengering kan Keluar aja gitu ya. lo bukan keluar, mengering kista itu tahu apa? Kantong berisi cairan. Nah, itu kering. Oke, habis? Ya, oke. Udah pada teler, udah mau pulang. Oke, terima kasih ya Pak Ibu. Ya, saya kembalikan mikrofonnya kepada Ibu.
Oke, terima kasih Pak Irwan, Bapak Ibu sekalian. Ringkas tapi tentunya dengan dikasih moga-moga tidak salah tafsir lagi mengenai semua materi. Bapak Ibu nanti masih bisa berdiskusi lagi ya. Antar Bapak Ibu silakan berdiskusi, dengan kami silakan berdiskusi, dan narasumber kita sudah direkam melalui video kita. Tentunya kalau kapan-kapan Bapak Ibu ingin merefresh lagi apa yang disampaikan Pak Irwan, kita bisa nonton video nanti. Insya Allah abang kita ini akan mendokumentasikan hasil tumpas tuntas ini untuk Bapak Ibu kalau membutuhkan refresh lagi apa saja diucapkan oleh Pak Irwan, tentunya bisa nanti kita peroleh. Tapi sekalian kita aturkan terima kasih pada Pak Irwan, dan kemarin Pak Irwan ngobrol dengan kami memang untuk SO2 belum tuntas pelajarannya, antara lain memang kuning, merah, hijau sudah terproduksi, tapi untuk penyakit apa beliau masih menyusun. Hijau penyakitnya apa aja, kuning penyakitnya apa aja. Jadi untuk sementara main kami diskusi untuk SO2 perbagus latihan aja dulu memproduksi kuning, merah, hijau dan mengambilnya, memakainya nanti untuk terapi, nanti supaya tidak kesasar salah memakai. Pak Irwan masih bekerja keras untuk membuat katalog untuk esoterik 2 untuk terapi warna-warni energi yang digunakan untuk sesuai dengan penyakit tertentu, seperti itu ya. Jadi Bapak sekalian tetap berlatih ya, tetap berlatih dan tetap semangat nantinya begitu ya. Iya, Pak Irwan sekarang masih bekerja keras melengkapi semua, bahkan diktat-diktat inisiasi yang setipis itu pun sebentar lagi akan berubah menjadi yang lebih lengkap. Itu moga-moga tidak ada lagi salah tafsir. Membaca buku pun semuanya kompak. Seperti itulah Reiki 1, seperti itulah Reiki 2. Inilah mas kita Reiki baru mulai hari ini dan seterusnya. Sering-seringlah Bapak Ibu kesini, yang sudah kuno-kuno sering kesini ya, supaya tidak ketinggalan zaman. Buat Tirtatila jadi nggak bingung, jangan banyak menyesal Tirtatila ya. Yang lalu ikhlaskan saja, mari kita hadapi hidup baru penuh dengan keceriaan. Ya, tidak perlu menyesal ya. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Rupanya tupas sudah cukup malam ini, Bapak Ibu sudah ada rumahnya di Garut dan sebagainya. Kita tutup lagi dengan berdoa Bapak Ibu sekalian. Moga-moga tupas tuntas hari ini kita terima kasih Bapak Irwan, dan kita manfaat selalu kita bisa meningkatkan ilmu. Berdoa kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibuat sih kan?